Nur Asia Hamzah LC MA, yang insya Allah akan membawakan materi mengenai fikih darah wanita yang seringkali disalahpahami tentang haid, nifas, dan istihadah. Baik, sebelumnya saya Nur Hidayanti selaku moderator yang insya Allah akan memandu kajian pada pagi hari ini. Para jamaah kajian Nasaruddin Umar Office yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pertanyaan yang mungkin kita sering dapati di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan perempuan, terkait mengenai masa berapa lama masa haid seorang perempuan, begitupun dengan masa nifas. Mungkin beberapa kasus didapati di masyarakat, misalkan terdapat perempuan yang telah melahirkan belum sampai 40 hari telah melahirkan, telah diketahui bersama bahwa masa nifas itu ada 40 hari masa lamanya. Akan tetapi bagaimana jika perempuan ini tidak sampai 40 hari sudah suci, sudah bersih? Apakah sudah bisa langsung melaksanakan sholat? Dan bagaimana jika ada perempuan yang setelah melahirkan telah melewati 40 hari akan tetapi masih ada darah yang keluar? Apakah darah ini masih dihukumi sebagai darah nifas atau bagaimana? Kemudian bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari istihadah dan bagaimana kita membersihkan diri kita dari darah istihadah itu sebelum kita melaksanakan sholat? Mungkin beberapa pertanyaan ini seringkali kita dapati di kalangan masyarakat, khususnya para perempuan. Yang insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar bersama Ustazah. Dengan hormat saya persilakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kita langsung saja ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 9.15. Pertama-tama tentunya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilillahu fala hadiyalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddah min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Bashir al-Nadir wa ala alihi wa sahbihi a'imma al-huda wa masabihil hayat wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an a'immatil ijtihad minas salaf as-salih sahban wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi hari yang berkah ini insyaallah kita bertemu dalam pengajian atau kajian fikih darah wanita yang terkait dengan darah haid, darah nifas, dan istihadah. Suatu kesyukuran kita diberi hidayah untuk melaksanakan suatu ta'lim khusus untuk kita kalangan perempuan. Kemudian sebelum lanjut, saya ingin untuk menyampaikan sebuah hadis an Abdullah ibn Umar na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya ma'syaran nisa. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum wanita, wa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li zilubbin minkunna. Qalat ya Rasulullah wa ma nuqsanul akli wad din.
qala amma nuqsanul akli fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahada rajulin fa hadha nuqsanul akal wa tamkusul layali ma tusalli wa taftur fi Ramadan fa hadha nuqsan ad-din. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Apa yang Rasulullah katakan? Wahai kaum wanita, yakni kaum perempuan, aku tidak melihat kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak dari yang lebih memiliki akal kecuali dari golongan kalian, yakni orang-orang Madinah pada saat itu, perempuan Madinah pada saat itu. Seorang wanita itu bertanya, wahai Rasulullah, apakah maksud kekurangan akal dan agama itu bagi perempuan? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Jadi bukan sebagaimana yang ditafsirkan oleh beberapa kalangan di luar. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam bulan Ramadan, juga akan berbuka pada bulan Ramadan karena sebab haid atau nifas. Nah, inilah yang dikatakan kekurangan agama. Jadi bukan yang dikatakan oleh sebagian orang di luar sana. Itu yang penting untuk disampaikan, supaya kita jangan asal menafsirkan bahwa kekurangan akal di perempuan itu maknanya di bawah standar, bukan seperti itu. Tetapi yang ditafsirkan oleh Rasulullah, mengapa dikatakan kekurangan akal? Karena persaksiannya sama dengan persaksian dua seorang wanita sama dengan persaksian satu orang laki-laki. Dan ini harus dilihat dari konteksnya. Nah, kemudian terkait dengan kajian kita, yaitu kajian fikih darah wanita. Sebelum masuk ke sini, tentu tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan contoh teladan paripurna yang mengangkat derajat kaum wanita sama dengan kaum pria. Ini dari sisi ibadah dan lain-lain sebagainya, bukan dari sisi masa sebagai wanita atau pria. Nah, seperti itu. Kita lanjut kajian fikih darah wanita yang terkait dengan haid, nifas, dan istihadah. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, darah yang keluar dari kelamin perempuan itu ada 3 macam. Darah haid, darah nifas, darah istihadah. Kemudian, apa yang dimaksud dengan darah haid? Apa yang dimaksud dengan darah nifas? Apa yang dimaksud dengan darah istihadah? Darah haid adalah darah yang keluar dari kelamin perempuan ketika ia dalam keadaan sehat. Nah, sekali lagi, ketika ia dalam keadaan sehat, bukan disebabkan melahirkan. Nah, darah ini berwarna hitam kemerahan, terasa hangat dan membakar, bukan membakar seperti api ya, agak panas. Kemudian, apa yang dimaksud dengan darah nifas? Darah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang ketiga, yang sering jadi permasalahan ini, darah istihadah. Darah istihadah adalah darah yang keluar bukan pada siklus atau waktu haid dan nifas. Nah, sudah bisa dimengerti ya, ketiga macam darah tersebut. Kemudian kita melangkah kepada dalil seputar haid dan istihadah. Di sini harajna la nara illa al-hajj falamma kunna besar hittu pada khala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki qala ma laki anufisti qultu na'am qala inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam faqada ma yaqdi al-hajj ghairu anna la tatufi bil bait. Nah, seperti itu. Jadi artinya kami berpergian dengan niat hanya berhaji. Ketika rombongan kami sampai di wilayah Sarif, sedang aku menangis kala itu. Kemudian beliau bertanya,
ada denganmu. Apakah kamu mengalami nifas atau haid? Aku menjawab, ya, perkara yang telah ditetapkan oleh Allah untuk putri Adam, yakni kalangan perempuan. Karena itu, kerjakanlah apa yang semestinya dikerjakan oleh orang yang berhaji, kecuali tawaf di Baitullah. Kemudian, hukum perempuan yang mengalami nifas itu sama dengan hukum perempuan yang sedang haid, karena memiliki esensi yang sama. Kemudian, ciri darah haid itu dijelaskan dalam riwayat Fatimah binti Hubaish radhiyallahu anha, innaha kanat tustahad faqala lahan nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana damul haida fa innahu aswad yu'raf fa idza kana dhalik fa amsiki anis shalah fa idza kana al-akhar fatawaddai wa salli fa inna ma huwa 'ir. Artinya bahwasanya Fatimah pernah mengalami istihadah, yakni keluar darah terus menerus. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila keluar adalah haid, apabila yang keluar adalah haid, maka warnanya hitam, yang dikenali oleh perempuan biasanya. Apabila darah itu atau yang keluar adalah haid, maka tinggalkanlah sholat. Apabila yang keluar darah lain, berwuduklah dan sholatlah, karena itu adalah pendarahan. Kemudian darah istihadah dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, Ja'at Fatimah bintu Abi Hubaish ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inni imra'ah ustahad fala adhur. Afa ada as-salat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la, innama dzalika 'ir wa laysa bil haid. Pada is-salah fa iza zahaba fadriha fagsili anki ad-dam wa salli. Artinya, Fatimah binti Hubaish radhiyallahu anha menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku adalah perempuan yang terus-menerus mengalami pendarahan atau istihadah, sehingga aku tidak suci. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak, itu hanya pendarahan, bukan haid. Apabila masa haid telah datang, tinggalkanlah sholat. Apabila diperkirakan telah melewati masa haid, tetapi masih ada darah, ini tambahan, bersihkan darah tersebut, lalu sholatlah. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi pengertian daripada haid, nifas, istihadah, kemudian dalil-dalil, beberapa dalil yang terkait dengannya. Kemudian kita masuk ke masa haid, nifas, dan suci sebagaimana tadi diawali oleh moderator. Yang pertama kita bahas tentang haid. Berapa masa minimum haid? Masa minimumnya adalah sehari semalam. Ini masa minimum. Masa maksimum haid adalah 15 hari. Kemudian masa normal haid adalah 6 atau 7 hari. Sebelum lanjut perlu saya sampaikan bahwasanya apa yang saya sampaikan di sini ini kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Karena sebagaimana kita ketahui, Indonesia itu lebih banyak berpaham Syafi'i. Jadi yang saya sampaikan ini kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Kemudian nifas. Bagaimana dengan nifas? Bagaimana masa minimum nifas? Adalah sesaat, sebentar. Jadi kalau ada orang yang habis melahirkan, ada darah, dia lihat sebentar saja kemudian bersih, maka itu tetap digolongkan dengan nifas. Kemudian masa maksimum. Masa maksimum nifas adalah 60 hari. Kemudian masa normal nifas adalah 40 hari. Tadi dikatakan bagaimana kalau di bawah 40? Kita lihat nanti di pengembangan ya. Kemudian kita pindah ke suci. Berapa masa minimal suci? Antara satu haid dan haid berikutnya. Itu adalah 15 hari. Kemudian masa maksimum suci dari haid itu tidak punya batas maksimal. Saya ulangi, batas minimal 15 hari. Batas maksimum tidak ada batasnya. Kemudian terkait dengan suci. Kemudian kita tambah usia minimum perempuan mengalami haid. Jadi pada usia berapa perempuan itu sudah bisa haid. Usia minimum perempuan mengalami haid itu 9 tahun. Kemudian perlu kita perhatikan
ukuran masa haid, nifas, dan suci ini didasarkan pada kesimpulan induktif. Apa yang dimaksud kesimpulan induktif? Yaitu dengan cara mengamati kejadian-kejadian yang berulang serta beberapa fakta yang mendukungnya. Nah, seperti itu. Kan ada perempuan bukan 9 tahun, ada lebih dari 9 tahun. Kemudian kita pindah ke larangan apa saja bagi perempuan yang haid dan nifas. Perempuan yang haid dan nifas itu dilarang melakukan hal sebagai berikut. Sholat. Nah, ini sudah ma'ruf sepertinya. Sholat tadi dalilnya sudah ada terkait dengan ini, terkait dengan haid dan nifas. Boleh sholat atau tidak dalam keadaan haid, dalam keadaan nifas, maka perempuan itu tidak boleh sholat. Kemudian puasa. Yang haid dan nifas tidak boleh berpuasa. Di sini tidak disebutkan istihadah, otomatis istihadah boleh sholat dan boleh puasa. Nah, kemudian apa dalil dari puasa? Alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum fazalika nuqsanu diniha. Bukankah kalau perempuan itu haid maka dia tidak sholat, tidak berpuasa, tadi hadis sudah disebutkan sebelumnya, maka itulah yang dikatakan dengan kurang dia punya agama. Kemudian membaca Al-Quran. Ini sebenarnya ada perbedaan. Sebagaimana saya katakan tadi, ini saya ambil kebanyakan dari mazhab Syafi'i. Yang tidak boleh dilakukan orang yang dalam keadaan haid atau nifas membaca Al-Quran. Di sini tidak disebutkan istihadah, otomatis yang istihadah boleh membaca Al-Quran. Apa dalilnya? Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yaqra'ul junub walal haid syai'an minal Quran. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran. Demikian pula orang yang dalam keadaan haid tidak dibolehkan juga untuk membaca Al-Quran. Nah, seperti itu. Kemudian masuk masjid. Nah, ini ada perdebatan juga di sini. Saya ingatkan, ini kebanyakan saya ambil dari Syafi'i. Masuk masjid. Di pendapat yang lain itu masuk masjid itu dibolehkan selama perempuan tersebut bisa menjamin tidak mengotori masjid, utamanya bila ada kajian yang dilakukan di masjid atau pengajian yang harus atau mengharuskan perempuan tersebut untuk duduk di dalam masjid. Ada terlangkahi menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran. Nah, kemudian selanjutnya tawaf. Yang keenam itu tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah. Jadi tawaf itu pun tidak boleh bagi yang haid dan nifas. Mengapa? Karena ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala at-tawafu haulal bait mislus salat. Nah, tawaf di seputar Baitullah itu seperti salat. Illa annakum tatakallamuna fihi. Faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khair. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tawaf di Baitullah itu seperti salat. Hanya saja kita dibolehkan berbicara. Karena itu siapa yang berbicara dalam tawaf, berbicaralah yang baik saja. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak dibolehkan dalam keadaan haid dan nifas, jima atau bersanggama. Apa dalilnya? Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azam fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Apa arti terjemahnya? Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci atau mandi, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir yang saya sempat catat, yang tidak dibolehkan bagi yang haid dan nifas itu menikmati, ini suami istri ya, menikmati anggota tubuh antara pusar dan lutut. Nah, dalilnya ini diriwayatkan Abu Daud dari Abdullah bin Sa'ad radhiyallahu anhu
annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yahillu li min imra'ati wa hiya haid qala laka ma fawqal izar. Terjemahnya, bahwasanya Abdullah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang boleh aku lakukan kepada istriku yang sedang haid? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagimu apa yang di atas sarung, yakni di atas pusar dan di bawah di atas pusar, berarti di atas izar yang biasanya kalau kita pakai seperti itu. Kemudian apa yang dimaksud di sini? Maksudnya anggota tubuh yang ada di atas sarung yang menutupi bagian tubuh dari pusar sampai lutut. Kemudian yang perlu di sini dipahami bahwasanya para ulama sepakat bahwa perempuan yang sedang nifas sama dengan perempuan yang sedang haid dalam semua perbuatan yang dilarang, diwajibkan, dianjurkan, dan dimakruhkan. Nah, karena hal ini terkait dengan menyambut Ramadan, oleh karena itu hal-hal yang penting diperhatikan seperti kapan haid itu dimulai dan kapan berakhir haid itu, yang dikaitkan tentu dengan niat puasa dan amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Demikian halnya dengan nifas, yang haid kapan mestinya mandi, mana tahu sudah suci tapi dia tidak mandi karena kedinginan atau seperti apa. Adapun perempuan yang dalam keadaan istihadah, maka ia boleh melakukan sebagaimana biasanya dengan catatan ia harus memperhatikan kebersihan atau jangan sampai darah istihadah itu mengotori tempat di mana dia beribadah. Nah, itu barangkali sebelum saya pindahkan ke moderator, sengaja hanya sampai di sini, mungkin masa ditanya jawab nanti bisa lebih berkembang. Sebelum saya serahkan juga, ini referensinya ada 3 saya tuliskan di sini. Referensi pertama, At-Tazhib fi Adillati Matnil Ghaya wa Takrib, yang masyhur itu dikenal dengan Matan Abi Suja fil Fiqh Syafi'i, pengarangnya Mustafadid Al-Bugha Al-Maidani. Kemudian ini kitab yang ma'ruf juga, Al-Fiqhul Islami wa Adillah, pengarangnya Wahbah Zuhaili, sangat masyhur. Kemudian kitab Al-Jami' fi Fiqhin Nisa, pengarangnya Asy-Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Itu barangkali. Terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih Ustazah untuk materinya pada pagi hari ini. Baik, untuk sesi selanjutnya saya buka sesi tanya jawab untuk para jamaah kajian Nasaruddin Umar Office. Saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan, bisa raise hand atau nulis di kolom chat. Silahkan. Raise hand atau bisa menulis di kolom chat. Silakan. Ini saya lihat videonya kurang bagus ya, tapi suaranya bagus sampainya. Iya, jelas. Sudah jelas semua? Silakan para jamaah kajian pada pagi hari ini yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau menulis di kolom chat. Halo, Assalamualaikum. Baik Ustazah, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang masuk, Ya. Mungkin dari moderator juga punya pertanyaan. Iya. Silakan. Baik. Terima kasih Ustazah. Ada beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, khususnya di kalangan perempuan, misalkan pada tahun Ramadan tahun kemarin masih mempunyai hutang puasa.
ala kulli hal, alhamdulillah hamil Ustazah, Ya, menjelang puasa tahun berikutnya melahirkan Ustazah sekitar 1 bulan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Akan tetapi hutang puasa di Ramadan sebelumnya itu belum lunas Ustazah. ya. Bagaimana menebus hutang puasa ini Ustazah? Apakah bisa dibayar dengan fidyah atau dibayar 2 kali lipat pada tahun berikutnya Ustazah? Baik. Jawab langsung ya. Iya Ustazah. Baik. Ini pertanyaan yang memang sering diajukan. Ya sekalipun modelnya lain. Ini kan orang hamil. Ini ada zurufnya, dia hamil, kemudian mungkin dia sakit, atau mungkin dia lupa. Nah ini nih, lupa atau ada yang sengaja. Nah sengaja ini yang bermasalah. Khusus untuk pertanyaan ini, bagaimana dengan perempuan yang hamil, yang punya qada, belum sempat mengqada atau membayar dia punya utang puasa, kemudian melahirkan, kemudian masuk bulan Ramadan berikutnya. Nah, seperti apa penyelesaiannya kalau seperti ini? Jadi, yang utang kemarin atau qada puasa yang kemarin itu karena tidak bisa atau belum bisa diqada di bulan ini, kemudian melahirkan, otomatis setelah melahirkan nifas tidak mungkin berpuasa, masuk bulan Ramadan, otomatis setelah bulan Ramadan itu bisa diqada. Kemudian bagaimana model qadanya? Ini berbeda pendapat memang ulama. Ada yang seperti Hanafi, mazhab Hanafi itu perempuan tersebut diqada saja sesuai utang puasa yang dimiliki. Nah, tidak ada fidyah. Jadi sesuai utang puasa yang dimiliki, sekian pula dia harus mengqada atau melunasi utang puasa tersebut. Kalau mazhab Syafi'i, maka dia harus bayar fidyah. Dia puasa kemudian bayar fidyah. Jadi berapa yang belum diqada setelah Ramadan nanti, perempuan yang telah melahirkan ini dan selesai nifasnya, mengqada dia punya utang puasa dengan membayar fidyah, itu Syafi'i. Iya. Jadi yang mana yang kita ambil? Kalau kebanyakan di Indonesia ambil Syafi'i, tapi kalau mengambil ini masing-masing ulama itu punya dalil. Jadi kita serahkan kepada ibu hamil tersebut mana yang lebih menenteramkan hati perempuan hamil tersebut yang belum sempat melunasi utang puasanya. Itu barangkali. Syukron Ustazah. Semoga para jamaah kajian pada hari ini yang memiliki pertanyaan yang sama, semoga menjawab ya para jamaah kajian pada pagi hari ini. Baik, Ustazah, terdapat ini ada raise hand. Silakan kepada Ibu Busna Nurdin. Silakan open kamera dan ya, silakan, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah punya kasus tahun lalu itu haid bahkan sampai 3 bulan. Ya. Ya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah, bagaimana saya membedakan antara darah haid saya dengan darah istihadah? Maksudnya setelah habis, ini kan 3 bulan berturut-turut betul-betul haid, tidak pernah berhenti. Nah, otomatis di situ sudah ada darah haid, sudah ada darah istihadah. Nah, bagaimana saya membedakan antara darah haid dengan darah istihadah? Terima kasih, Ustaz. Baik. Langsung dijawab. Ya Ustazah. Pertanyaan yang baik sekali, perlu juga diketahui. Ibu Gusna ini teman SD, teman pondok, satu bangku, dulu di SD, satu pos sampai sekarang berteman. Baik.
Uhti Gusna, Gusna Nurdin, haid 3 bulan, akhirnya tidak bisa membedakan mana darah haid, mana darah istihadah. Tadi sudah dijelaskan darah haid itu seperti apa, waktunya berapa, waktu minimal, waktu umumnya normal, kemudian banyaknya. Nah, untuk membedakannya, yang perlu kita jadikan standar di sini, kan tadi sudah dikatakan bahwa maksimal waktu haid itu adalah 15 hari. Jadi maksimal haid itu 15 hari. Nah, jadi sebenarnya tidak langsung menghukumi bahwa berarti setelah 16 itu adalah istihadah. Jadi harus kita lihat dulu yang sedang mengalami haid 3 bulan ini, haidnya itu haid apa? Darah itu darah apa? Kalau bukan tidak habis melahirkan, berarti bukan darah nifas. Kalau sudah darah melahirkan, berarti bisa saja itu sebagian adalah darah nifas. Kalau tidak melahirkan, berarti itu darah haid. Nah, maka setelah kita menghitung dari awal bersih, kapan bersihnya? Kapan bersihnya dan kapan awal haidnya, kemudian dihitung awal haid sampai 15. Nah, setelah sampai 15 nanti ini, di atas dari 15 hari itu dikategorikan dengan istihadah. Seperti itu. Nah, saya tanya dulu, bersihnya setelah 3 bulan itu, biasanya bersihnya setelah 3 bulan itu. Oke, maaf. Iya, maksudnya kemarin itu tahun lalu ya, itu haidnya dari Januari, Iya. ya. Kayaknya sampai berapa minggu itu berhenti 1 hari. Setelahnya haid lagi, dan tidak pernah berhenti sampai 2 bulan. Jadi saya haid dari Januari sampai Maret. Jadi ini kemarin yang membuat saya bingung mana saya menetapkan jadwal, oh ini haid, oh ini darah istihadah. Oh, taib. Iya, karena ini tidak bersih. Iya. Ini tidak berlaku seterusnya kan? Tidak berlaku seterusnya? Iya, hanya atau berlaku seterusnya? Hanya 3 bulan kemarin itu, sekarang sudah normal. Hanya sekali itu? Iya. Oh, taib. Iya. Oh, taib. Berarti cara penyelesaiannya bisa seperti tadi, jadi dihitung dari awal haid ya sampai 15, kemudian setelah 15 itu ternyata masih keluar darah, berarti sudah bisa dikategorikan dengan istihadah, kemudian masih keluar darah, maka dihitung tadi itu, ini kan sudah dikategorikan bersih sebenarnya, tapi karena ada pendarahan, akhirnya yang dikenal dengan istihadah, dikatakan istihadah itu sebenarnya sudah bersih, bukan haid. Apalagi nifas, jadi sampai entar 15 lagi dikategorikan bersih. Nah, jadi 15 hari itu hari minimal dikatakan bersih. Jadi bisa dihitung bersih, kemudian setelah 15 hari itu atau umumnya berapa biasanya bersih, itu kemudian dihitung haid. Nah, dihitung haid, kemudian dilihat masih keluar darahkah sampai ternyata melewati 15 lagi. Nah, maka selebihnya itu dihitung istihadah. Jadi begitu cara perhitungannya. Dilihat dari masa bersih dulu, minimal bersih 15 hari. Nah, ketika haid kemudian kena yang 3 bulan itu, maka dihitung sampai 15. Setelah itu istihadah. Nah, setelah masa istihadah ini ternyata keterusan melewati dari 15 hari, maka kita pakai patokan 15 suci, bersih, kemudian kita hitung. Mulai berhitung itu masa haid setelahnya. Iya, masa haid setelahnya kita hitung sampai paling banyak masa haid adalah 15. Nah, kalau masih keluar, berarti terhitung haid. Setelahnya masih ada darah, itu tidak bisa dikategorikan haid lagi, sudah masuk kepada istihadah. Jadi itu masa perhitungannya.
Bisa ditangkap? Ya, makasih atas jawaban Ustazah. Oh, ya. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Baik, Ya, masih ada pertanyaan masuk Ustazah. ya. Selanjutnya pertanyaan dari Saudari Dewi. Pertanyaannya, jika haid, apakah boleh tidak ikut pengajian di masjid? Seperti itu Ustazah, silakan. Kalau haid, boleh tidak ikut pengajian di masjid? Itu. Ustazah. Baik. Apa boleh tidak ikut pengajian di masjid? Tadi saya katakan, sebenarnya ini ada beberapa perbedaan pendapat. Bagaimana orang haid, atau bisa saja orang nifas yang punya kesempatan, kemudian di tempat itu diadakan suatu pengajian. Kalau kita katakan pengajian, tentu itu masa sesuatu yang bermanfaat. Apalagi terkait masalah perempuan, tentu kita yang perempuan sangat ingin menambah hasanah pengetahuan kita bagaimana sih menjadi perempuan muslimah. Nah, bagaimana sih jadi muslimah yang sempurna. Nah, di pendapat yang lain memang ada boleh perempuan yang haid tersebut ataupun mungkin yang lagi nifas punya kesempatan itu untuk datang ke masjid mengikuti pengajian yang ada di masjid tersebut dengan catatan mampu memenuhi syarat bersih atau tidak mengotori masjid yang sedang diadakan di dalamnya pengajian taklim yakni. Nah, seperti itu. Ustazah. Itu mungkin ya. Kalau dikatakan boleh tidak ikut, sangat boleh tidak ikut kalau mengikuti penjelasan yang tadi. Iya, tetapi harus kita lihat sekarang tuh sudah maju. Kan perempuan ada namanya softtek. Iya kan? Ada yang semakin tipis semakin bagus. Iya kan? Sekarang banyak itu macam-macam softtek untuk mencegah untuk tidak mengotori. Iya, seperti itu. Silakan. Diadakan ini dari chat dengan pertanyaannya, bagaimana cara membedakan antara keputihan, mazi, wadi, dan mani? Seperti saja pertanyaannya. Mazi, wadi, bagaimana cara keputihan membedakan mazi, wadi, dan mani? Air mani. Keputihan juga ya? Iya, Ustazah, keputihan juga. Keputihan. Ya, baik. Kalau mani, langsung ke mani dulu. Mani itu kalau orang suami istri melakukan sanggama, kemudian mendapati air yang keluar, maka itu dikatakan mani. Nah, bagaimana membedakannya? Itu beda antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu agak kuning, keruh. Iya. Kalau perempuan agak bersih perempuan itu. Atau laki-laki itu keruh lah, krem ke kuning-kuningan. Seperti itu. Kemudian wadi. Wadi itu apa sih yang namanya wadi? Wadi itu biasanya keluar setelah orang pipis. Ataupun sekalian bersamaan dengan pipis itu wadi. Bagaimana warnanya? Dia putih bening seperti itu. Agak ada apa ya? Tidak bening sekali, tapi dia putih. Nah, seperti itu. Kemudian mazi. Mazi ini dibedakan antara wadi dan mazi. Mazi ini kalau seseorang itu merasakan kelezatan, kemudian ada yang keluar, bisa diperkirakan itu adalah mazi. Ya, ini mazi. Kemudian keputihan. Keputihan ini tidak dari yang tiga-tiganya tadi. Kalau perempuan mendapatinya, maka bukan golongan yang tiga tadi. Maka itu adalah keputihan. Nah, itu barangkali. Ya, Ustazah. Mungkin boleh juga dilanjutkan, Ustazah, untuk membersihkannya, Ustazah. Bagaimana bersucinya, Ustazah, dari keempat perbedaan tadi. Dari keputihan,
keluarnya mazi, wadi dan mani. Seperti itu, Baik. Ustaz. Kalau mani itu jelas ya mandi. Kalau mani jelas mandi wajib. Iya. Kalau wadi otomatis biasanya kalau orang buang air kecil, setelah itu kan dibersihkan, iya kan, dibersihkan, otomatis itu akan bersih juga, ya kan, bersih juga, iya. Kemudian mazi, ketika mendapatinya, iya, kalau dia kering maka bisa dikerik, di apa itu, dikerik seperti ini, kelihatan enggak? Bisa dikerik begini, dikeluarin saja. Kalau dia kering, tapi kalau dia basah, maka dia harus dicuci, iya. Kemudian keputihan, begitupun keputihan. Keputihan ini berbeda pendapat ulama. Bagaimana dengan keputihan nih? Boleh tidak kita sholat dengan seperti ini? Ada pendapat ulama mengatakan boleh dia sholat dengan seperti ini, tetapi sebagai perempuan alangkah baiknya itu dibersihkan. Ya, karena itu sesuatu yang kotor. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Seperti tadi, kalau misalnya di suatu tempat tidak ada air dan dia kering, cukup dikerik seperti itu. Nah, kalau memungkinkan untuk dicuci, kita cuci saja, sekalipun berbeda pendapat dia najis atau bukan. Ya, kalau kita ambil bukan najis, nah, bisa dikerik kalau dia kering, dicuci kalau dia basah, karena itu sesuatu yang kotor. Ya, itu barangkali. Tidak ada yang bertanya tentang bagaimana kalau bersih dari haid di bulan Ramadan. Terus tidak mandi, dapat besok. Mungkin Ya, kalau mungkin akhiran akan tidak sempat untuk mengungkapkannya. Seperti itu. baik. Penting juga ini untuk diketahui bagi perempuan yang sedang haid di bulan Ramadan. Kan tadi saya singgung sedikit itu, sengaja saya tidak bahas secara rinci. Iya, kan ini menyambut Ramadan, jadi saya tunggu sebenarnya dari audiens, tapi tidak apa-apa. Seorang perempuan yang haid, iya, bagaimana niatnya? Apakah boleh niat sebelum mandi, atau mandi dulu baru niat, atau seperti apa? Nah, niat di bulan Ramadan itu terbagi. Ada yang mesti niat di awal Ramadan, ada pendapat yang mengatakan diulang-ulang setiap malam, harus menginap niat itu. Ada juga yang mengatakan tidak, ketika sebelum masuk fajar lah, berniat puasa, di puasa wajib ya, puasa Ramadan. Ya, jadi paling tidak ketika sahur kita berniat. Nah, itu ada 3 pendapat yang sangat jelas perbedaannya di sini. Kemudian bagaimana yang haid? Boleh tidak dia niat dengan pendapat yang mengatakan di awal Ramadan? Boleh dia niat di situ. Nah, kalau pendapat yang kedua setiap malam, berarti ketika sudah bersih, maka dia niat. Pendapat yang ketiga pun seperti itu. Ketika sudah bersih, sebelum fajar, maka dia niat. Bagaimana mandinya? Bagaimana kalau dia bersih sebelum fajar? Dia kena puasa atau tidak? Dia belum mandi. Setelah azan, kan azan di Indonesia menandakan ini kan, fajar gitu. Setelah azan baru mandi. Boleh tidak dikatakan itu dia wajib berpuasa karena mandinya setelah azan? Yang dilihat bukan mandinya, tetapi yang dilihat kapan dia selesai haid. Iya. Jadi kalau dia selesai haid sebelum fajar, otomatis dia kena kewajiban berpuasa. Sama halnya dia mandi sebelum fajar atau mandi setelah fajar. Nah, hati-hati setelah fajar belum mandi, takutnya tidak mandi, bagaimana caranya sholat subuh? Kecuali dingin, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Itu sebagai ganti dari air. Nah, bagaimana dengan orang yang haid di siang hari? Dekat dari buka puasa. Apa dia tahan? Orang kalau haid diwajibkan puasa atau tidak? Itu tidak diwajibkan. Iya, memang ada perbedaan, ada yang mengatakan ditahan sampai buka puasa, ada juga yang mengatakan itu sudah batal. Karena sudah haid. Orang haid tidak diwajibkan puasa, otomatis
kalaupun mau buka puasa sebelum buka puasa maghrib, maka dibolehkan. Iya, seperti itu. Bagaimana dengan niatnya tadi? Niatnya sudah jelas barangkali ada tiga macam. Niat di awal Ramadan itu suatu pendapat. Ada pendapat lain, niat setiap malam. Ada juga pendapat ketika mau puasa. Jadi ketika sahur lah. Ketika sahur kita niat. Harus diingat juga sebagai tambahan, sahur itu bukan jam 3. Sahur yang disunahkan itu dekat dari haid. Jelasnya perbedaan antara haid abyad dengan haid aswad. Itu disunahkan. Jadi kalau makan jam 3 itu bukan sahur, tapi kita makan dini hari atau makan tengah malam ya. Nah, seperti itu. Nah, itu barangkali. Ada yang lain? Ya, Ustazah. Mohon maaf Ibu dari Ibu Gusna Nurdin, masih ada yang ingin ditanyakan? Maaf Ustazah, yang mau bertanya ini yang ada di situ. Boleh ya? Oh, host dibolehkan kan? Host. Dibolehkan? Ini Iya, yang silakan. kebetulan saya belum dengar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apabila kita sedang di perjalanan, tapi kita mengalami keputihan, tapi keputihan kita masih basah. Kan kalau keputihan harus dicuci kalau masih basah, tapi kita sedang ada di perjalanan, jadi harus diapakan? Baik, diapakan itu? Dibiarkan atau seperti apa? Baik. Ya. Mengenai keputihan, tadi saya sudah jelaskan, itu beda pendapat ulama mengenai keputihan itu. Ada yang mengatakan dia najis, ada yang mengatakan tidak. Misalnya kita ambil yang tidak ya, kita ambil yang tidak. Kalau najis kan sudah jelas, berarti harus dicuci, harus dikerik, itu sudah jelas. Bagaimana kalau kita mengambil pendapat itu bukan najis, sementara di perjalanan keputihan basah, nah seperti itu. Nah, karena bukan najis, adabnya kalau kita mau menghadap itu mestinya bersih, ya kan? Mestinya bersih. Jadi diapakan seperti itu? Kalau misalnya memungkinkan untuk dibersihkan, maka dibersihkan. Kalau tidak memungkinkan untuk dibersihkan, ikut pendapat yang mengatakan itu bukan najis, maka boleh sholat. Seperti itu. Tapi harus berusaha lebih awal untuk membersihkannya, karena kita mau menghadap kepada pencipta. Kita mau sholat. Ya, masa sama ibu guru atau sama pimpinan, kita bersih-bersih. Sementara ini pencipta kita biarkan dalam keadaan kotor, walaupun sebenarnya itu tidak dianggap najis oleh satu pendapat. Nah, seperti itu. Sudah jelas barangkali? Terima kasih Ustazah. Ya. Mungkin sudah jelas ya jawaban dari Ustazah mengenai pertanyaan Ustazah. Apa masih ada yang ingin bertanya? Silakan. Mungkin masih bisa satu pertanyaan lagi, Ustazah. Silakan. Kepada para jamaah kajian pada pagi hari ini, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Ini adik-adik di pondok, silakan. Ya, silakan. Saya Ibu. Ya, Saya mau bertanya. silakan. Ya, Ibu Tami, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya wabarakatuh. terima kasih kesempatan dari Ibu moderator. Saya bertanya Bu, khusus pada mandi wajib, mandi junub. Bagaimana hukumnya kalau misalkan kita
kita mandi wajib ini setelah haid, tetapi besoknya karena kita sudah merasa bersih, berarti kita mandi wajib. Tetapi besoknya kita mandi wajib lagi, Bu, 2 kali karena kita merasa ragu tentang. Sebentar. Perlu diulang barangkali tadi. Ada tadi mandi wajib junub setelah haid. Iya, Coba. mandi wajib setelah haid, Ibu. Oh, artinya belum sempat ini mandi bersih, kemudian kena haid, seperti itu? Tetap Bu mandi haid, Ibu, terus mandi wajib. Oh, artinya ini haid terus junub. Setelah Iya. bersih dari haid junub. Oh ya, Teh. Iya. Terus kita mandi wajib ini hari ini mandi wajib untuk membersihkan darah haid. Iya. Terus besoknya Bu mandi wajib lagi karena kita belum yakin dengan mandi wajib kemarin karena kita merasa masih kayak masih ada biasanya coklat-coklat. Bagaimana itu, Ibu? Atau apakah bisa 2 kali mandi wajib atau misalkan cuma cukup 1 kali, Bu, kalau sudah yakin? Oh, baik. Apa boleh 2 kali atau cukup 1 kali, ya kan? Karena belum yakin, Bu, sama yang kemarin, siapa tahu tadinya ada kah pas di air kecil, buang air kecil. Oh, baik. Ya, terima Langsung. kasih, Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada perempuan haid, kemudian mandi wajib. Ternyata esokannya didapati masih ada, jadi mandi lagi. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa masa haid itu yang normal 6-7. Atau ada juga yang 8 ya, yang banyak juga ada 8, normal 6-7. Kemudian minimal sehari semalam. Kemudian maksimal 15 hari. Nah, bagaimana meyakinkan bahwa itu sudah bersih? Beda pendapat ulama memang dalam hal ini. Beda pendapat. Hanya saya awali tadi bahwa kebanyakan yang saya ambil di sini adalah Syafi'i. Kalau kita berangkat dari mazhab Syafi'i, maka kita sebaiknya mandi wajib itu setelah betul-betul yakin bersih dari haid. Ya, betul-betul yakin bersih dari haid. Baru mandi wajib. Nah, kemudian pendapat yang lain itu ada ketika dia mendapati bersih dari haid, sekalipun kebiasaannya 6 hari, 7 hari, tetapi dia mendapati bersih mungkin di hari ketiga, atau mungkin di hari keempat tiba-tiba bersih, maka dia mandi wajib. Itu satu pendapat. Tapi kalau kita berangkat dari mazhab Syafi'i, maka orang yang kebiasaannya 6 hari, atau kebiasaannya 7 hari, kemudian ada patra, ada masa di situ dia bersih, itu tidak dikategorikan bersih. Tetapi masih dikategorikan hari-hari haid. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ternyata misalnya, bisa jadi tadi ini, bisa jadi yang bertanya, belum sampai waktunya, sudah mandi karena melihat putih, akhirnya besokannya dapat lagi, berarti itu bisa dikategorikan haid, maka mandi lagi. Bisa terjadi seperti itu, kecuali misalnya ini kebiasaan dia itu memang 7 hari, kebiasaan dia 7 hari, dia dapati putih, kemudian mandi, ternyata hari ke-8 ada coklat. Nah, ada coklat, maka kalau kita mengambil dasar pendapat Syafi'i, maka itu masih dikategorikan dengan haid. Iya, karena masa terpanjangnya haid itu adalah 15 hari. Maka yang kemarin yang kita mandi itu berarti belum dianggap. Nah, seperti itu karena ternyata haid lagi. Kemudian ada junub ya tadi ya. Ada junub, kalau misalnya junub setelah mandi wajib haid, itu ya tadi. Setelah mandi wajib haid, kemudian junub, maka dia harus mandi. Mandi wajibnya bukan mandi wajib haid, tapi mandi wajib karena junub. Itu yang saya pahami tadi dari pertanyaan. Mungkin kalau tidak seperti itu bisa ditanyakan ulang. Itu barangkali saya kembalikan pada host.
Terima kasih Ustazah. Dari penanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau sudah jelas? Silakan kepada penanya. Iya Bu, kalau dari saya sudah jelas sekali Bu, terima kasih. Baik Ustazah, masih ada pertanyaan yang masuk? Masih ada? Silakan. Ya baik. Dari Saudari Siti dengan pertanyaan, apakah rambut rontok saat haid harus diikutkan dicuci saat mandi wajib? Apakah Harus yang diikutkan dicuci, iya. berenang? Seperti itu. Iya, Ya, silakan. ini banyak di kalangan masyarakat mempertanyakan ini, bagaimana rambut orang yang haid. Nah, seperti itu. Ini beda pendapat ulama tentang hal ini. Iya, jadi ada yang berpendapat rambut yang rontok itu sudah tidak ada kaitannya dengan dengan yang masih ada menyangkut di kepala. Maksudnya yang tidak rontok gitu, itu tidak ada kaitannya. Iya, jadi tidak usah dicuci seperti itu. Ada juga kalangan itu dikumpulkan karena masa ini ada ininya sedikit, ada masuk ke sufi-sufinya sedikit, karena itu kelak nanti itu akan ditanya, jadi katanya harus dikumpul, kemudian dicuci, tetapi tidak usah ragu pendapat ulama bukan ulama asal-asal ya, ulama mumpuni, ada kalangan ulama mengatakan itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Seperti misalnya yang menggunting kuku boleh tidak dalam keadaan haid, ya kan? Ini sering juga di masyarakat nih, boleh tidak dalam keadaan haid? Berbeda pendapat, kalau dikatakan berbeda pendapat, ada tidak, ada boleh. Yang membolehkan itu tidak apa-apa karena mana yang lebih baik kira-kira? Dibiarkan panjang penyakit atau dipotong bersih? Nah, itu alasannya. Jadi, masa kalau ada yang menegur, bisa kita jawab, ada ulama lain membolehkan dengan alasan kuku itu bisa saja nempel penyakit, bakteri, atau virus. Nah, seperti itu barangkali ya. Iya Ustazah. Ini Ustazah mungkin ada lanjutan dari moderator, bagaimana jika Ustazah hukum sementara ini akan tapi potong rambut Ustazah. Putus. Bagaimana? Cek. Bagus. Lanjut Ustazah, bagaimana jika seorang perempuan yang sementara haid atau nifas sengaja potong rambut Ustazah? Bagaimana hukumnya jika kasusnya seperti ini Ustazah? Nah, bagaimana kasusnya kalau orang haid nifas potong rambut? Tadi dikatakan itu beda pendapat ulama. Nah, sebaiknya kita melihat kalau memang itu darurat untuk dipotong, iya, darurat untuk dipotong untuk kesegaran, untuk kesehatan, itu tidak ada masalah dipotong, iya. Kalau tidak menjadi beban, iya, kalau tidak menjadi beban. Kalau tidak menjadi beban, maka tunggu saja nanti setelah haid dan nifas. Toh kalau mau dipotong silahkan, apalagi kalau mempunyai alasan kesehatan atau alasan kebersihan dan lain-lainnya. Nah, seperti itu. Berarti berdasarkan sebab dan aten yang diambil Ustazah. Ya, terputus. Ya, berarti ya. Cek. Putus. Cek. Ya, bagus.
Berarti boleh tidaknya memotong rambut berdasarkan sebab dan kemanfaatannya ya Ustazah. Sebaiknya, tapi ini kan ada perbedaan. Kalau mau mengambil yang tidak apa-apa, silahkan, ya. Kalau yang tidak berarti tidak. Nah, sekarang kita tengahi. Kalau tidak membebani, tidak mengganggu, tunggu saja. Kalau ada uzur sehingga harus dipotong, maka silahkan potong untuk menjembatani seperti itu. Kan kadang orang ragu kan, bagaimana ini? Ada yang berbeda. Kalau mau ambil yang boleh, silahkan. Yang tidak, silahkan. Nah, untuk menjembataninya seperti itu tadi. Selama itu tidak mengganggu, alangkah baiknya nanti saja. Kalau memang terkait dengan kebersihan, kesehatan, tidak apa-apa, dipotong. Seperti itu. Itu barangkali jawabannya. Ya, baik. Terima kasih. Dari peserta atau kajian pada pagi hari ini juga sudah tidak banyak lagi. Baik Ustazah, mungkin kajian pada pagi hari ini Terputus. Dari jamaah kajian pada pagi hari ini masih ada tanyakan? Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Cek. Baik Ustazah, mungkin sudah jelas kurang dari kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah berkenan untuk mengisi kajian pada pagi hari ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sebelum saya tutup kajian pada hari ini, saya ingin menyimpulkan sesingkat-singkatnya mengenai kajian pada hari ini dengan tema fikih darah wanita yang seringkali disalahpahami terkait haid, nifas, dan istihadah. Ada tiga macam darah yang keluar dari jenis kelamin perempuan, yaitu darah haid, nifas, dan istihadah. Mengenai hukumnya, hukum atau pelarangan yang antara haid dan nifas ini adalah sama. Baik itu pelarangan yang ada di pada masa haid dan pada masa nifas itu sama saja. Akan tetapi berbeda halnya dengan keluarnya darah istihadah, tidak berbeda dengan masa haid dan nifas. Semua boleh dilakukan dengan syarat dibersihkan terlebih dahulu. Baik Ustazah, terima kasih untuk kajian pada pagi hari ini. Semoga kita menyambut bulan suci Ramadan dengan ilmu fikih yang lebih mantap lagi untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, insya Allah bulan depan. Amin. Baik Ustazah, saya dan para jamaah para jamaah kajian NUO Sulawesi Selatan, terima kasih atas berkenan untuk hadir pada kajian pada pagi hari ini. Saya tutup dengan ucapan wallahul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.